Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Matematika Ekonomi bersama saya Kisti Nur Alia, dosen FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, kali ini kita akan membahas materi fungsi linier bagian kedua, yakni fungsi penawaran. Oke, sama halnya dengan fungsi permintaan, fungsi penawaran juga merupakan aplikasi dari fungsi linier dalam bidang ekonomi. Oke, langsung saja. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian yang pertama memahami fungsi penawaran secara umum, yang kedua membuat grafik fungsi penawaran, dan yang ketiga adalah memahami fungsi penawaran secara khusus. Nah, langsung saja masuk ke fungsi penawaran secara umum. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh penjual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode waktu tertentu. Nah, faktor-faktor itu apa saja? Yang pertama, faktor harga barang itu sendiri. Yang kedua adalah harga barang lain yang terkait. Yang ketiga adalah harga faktor produksi ketika barang itu diproduksi. Keempat adalah faktor teknologi. Yang kelima adalah kebijakan pemerintah. Nah, faktor-faktor tersebut dapat berbanding lurus ataupun berbanding terbalik dengan jumlah penawarannya. Nah, secara matematis, fungsi penawaran atas barang X pada suatu periode waktu tertentu ditulis sebagai berikut. QSX adalah F dari PX, PY, PF, T, G. Jadi, QSX di mana QSX adalah jumlah barang yang ditawarkan, PX adalah harga barang X, PY adalah harga barang pengganti dan pelengkap, PF adalah harga faktor produksi, T adalah teknologi, dan G adalah kebijakan pemerintah. Seperti itu. Lalu, para ahli ekonom itu berpendapat bahwasanya hanya barang itu sendiri, harga barang itu sendiri yang sangat berpengaruh terhadap jumlah penawarannya, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan. Contohnya adalah ketika harga es krim naik, maka penjual es krim akan merasa kondisi ini sangat menguntungkan, sehingga memberikan jumlah penawaran yang sangat banyak sekali. Nah, penjual es krim akan bekerja lebih lama, membuat banyak es krim dan memperkerjakan banyak sekali karyawan. Sebaliknya, ketika harga es krim turun, pasar es krim menjadi kurang menguntungkan, dan penjual hanya membuat sedikit es krim. Pada harga yang rendah, beberapa penjual bahkan memilih untuk menutup usahanya dan jumlah yang mereka tawarkan menjadi nol karena jumlah penawaran naik ketika harga tinggi dan turun ketika harga rendah. Kita katakan jumlah penawaran berhubungan positif dengan harga. Oke, selanjutnya hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi pula jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang ditawarkan. Maka persamaan yang tadi akan disederhanakan menjadi QSX sama dengan FPX. Atau dalam fungsi linier dapat dituliskan QSX sama dengan C ditambah DPX, di mana QSX adalah jumlah barang yang ditawarkan sebagai variabel terikatnya, PX adalah harga barang X sebagai variabel bebasnya, C dan D adalah parameternya. Nah, lalu grafik fungsi penawaran. Sama halnya dengan fungsi permintaan, fungsi penawaran juga dapat dibuat grafik penawarannya pada bidang Kartesius. Kurva penawaran adalah grafik hubungan antara harga barang dan juga jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas dasar data real mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran atau supply schedule. Nah,
kita lihat di dalam kurva penawaran. Nah, kurva penawaran miring ke atas sebab dengan asumsi hal-hal yang lain tetap atau faktor yang lain tetap, harga yang lebih tinggi berarti lebih banyak barang yang ditawarkan. Dalam kurva ini ya, ada dua hal penting yang harus kita cermati. Yang pertama, kita lihat parameter bernilai positif, C dan D bernilai positif. Hal ini disebabkan karena fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran, di mana variabel harga berbanding lurus dengan jumlah penawarannya. Yang kedua adalah gradien kurva tersebut bernilai positif, maka kurva akan naik dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Dan jangan lupa fungsi linier grafiknya selalu berupa garis lurus. Nah, contohnya sebuah produk ditawarkan 20 unit jika harganya Rp100, dan bila harganya melambung menjadi Rp120, maka produk tersebut akan ditawarkan sebesar 25 unit. Nah, ditanyakan tentukan fungsi penawarannya dan gambarkan kurva tersebut dalam bidang kartesius. Nah, sama seperti fungsi permintaan ya, kita ketahui bahwa P1 dan Q1 adalah harga awal atau harga mula-mula dan jumlah penawaran mula-mula. Maka berdasarkan soal, P1 adalah Rp100 dan Q1 adalah 20 unit. P2 adalah Rp120 dan Q2 adalah 25 unit. Anggaplah P1, Q1 dan P2, Q2 itu adalah sebagai titik potong dalam fungsi linier. Maka untuk mencari rumus fungsi penawarannya digunakan Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Itu adalah rumus fungsi penawaran. Nah, karena kita sudah mengetahui ada P1, Q1, P2, dan Q2, maka kita tinggal mensubstitusikannya ke dalam rumus fungsi penawarannya, yakni Q min 20 per P min 100 sama dengan 25 min 20 per 120 min 100. Didapatkan Q min 20 per P min 100 sama dengan 25 dikurangi 20 sama dengan 5, 120 dikurangi 100 sama dengan 20. Maka dengan silang akan didapatkan 20 dikali Q min 20 sama dengan 5 dikali P min 100. 20 Q min 400 sama dengan 5P min 500. Maka 20 Q dikurangi 20 Q sama dengan 5P min 100. Didapatkan Q sama dengan 1/4 P min 5. Nah, itu adalah fungsi penawaran dalam soal di atas. Nah, selanjutnya bagaimana gambar grafik kurva penawarannya? Nah, gambar grafik kurva penawaran dalam diagram kartesius bisa ditunjukkan dengan diagram di samping ini. Oke. Nah, kita lihat bahwasanya ketika harga 20, maka jumlah penawarannya sama dengan 0. Ketika harga 40, maka jumlah penawarannya sama dengan 5. Ketika harga 60, maka jumlah penawarannya sama dengan 10. Begitu seterusnya, sesuai dengan fungsi permintaan Q sama dengan 1/4 P min 5. Oke. Contoh kedua adalah diketahui fungsi penawaran suatu produk adalah QS sama dengan 1/5 P ditambah 2. Nah, ditanyakan berapa jumlah penawaran produk tersebut jika harganya Rp60. Maka sama, kita ketahui bahwasanya QS sama dengan 1/5 P ditambah 2 dengan P sama dengan 60. Maka QS kita tinggal mensubstitusikan nilai P ke dalam persamaan QS. QS sama dengan 1/5 P ditambah 2 sama dengan 1/5 dikali 60 ditambah 2 sama dengan 14. Jadi ketika harga produk tersebut 60, maka jumlah penawarannya adalah 14 unit. Nah, fungsi penawaran secara umum itu bergradien positif, ya kan?
sehingga kurva yang terbentuk itu adalah kurva berupa garis lurus yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, kan? Tetapi dalam aplikasi ekonominya ada pula fungsi penawaran yang mempunyai gradien 0 ataupun tak hingga. Nah, fungsi penawaran yang seperti itulah yang disebut dengan fungsi penawaran khusus. Nah, fungsi penawaran bergradien 0 kita lihat dalam grafik tersebut. Fungsi penawaran bergradien tak hingga juga bisa kita lihat. Oke, untuk fungsi penawaran bergradien 0, maka kurvanya akan sejajar dengan sumbu X atau sumbu Q. Sedangkan untuk fungsi penawaran dengan gradien tak hingga, maka kurvanya akan sejajar dengan sumbu Y atau sumbu P. Oke, demikian penjelasan mengenai fungsi penawaran pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.